Shalom. Puji syukur kita bisa berkumpul lagi bersama. Saya sangat bersyukur teman-teman bisa mau ikut lagi ibadah bersama-sama dengan kami. Saya berharap dalam ibadah ini kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tapi sebelum kita mulai, mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk kami. Sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah kami, berkati kami Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu,
kemuliaan-Mu. Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rancangan-Mu. Ku mengikutimu dan jalanku menjalani sesuai kehendak-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagimu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Hosana bagimu, bagi hanya Engkau Tuhan. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami agar kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan
boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bahkan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi hamba mohon kepadamu kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini, perhatikan dan lihat cuplikan video berikut ini. Tak kuasa ku hitung jumlah kebaikan sejak ku hadir di tengah dunia. Tak kuasa ku balas setiap perjuangan untuk mengantarku sampai dewasa. Terima kasih Papa dan Mama atas kasih sayang yang ku terima. Segenap hati aku berdoa, Tuhan memberkati Papa dan Mama. Tak kuasa ku balas setiap perjuangan untuk mengantarku sampai dewasa. Terima kasih Papa dan Mama atas kasih sayang yang ku terima. Oh, segenap hati aku berdoa, Tuhan memberkati Papa dan Mama. Terima kasih Papa dan Mama atas kasih sayang yang ku terima. Segenap hati aku berdoa, Tuhan memberkati Papa dan Mama. Dan kita berkumpul sampai selamanya. Ya, jadi setelah kita melihat video tadi, kira-kira apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami saat ini ketika melihat ada orang tua dan ada anak sekolah. Orang tuanya begitu mengasihi anaknya sampai dia rela makan makanan yang begitu sederhana dibanding dengan makanan yang dimakan oleh anaknya sendiri. Bahkan orang tua itu pun mengatakan bahwa jikalau kau mau, nanti ayah pesankan kembali. Nah, pada saat ini kita juga akan belajar mengenai firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Kenapa sih orang tua itu harus dihormati? Seberapa besar orang tua itu, kenapa dia harus dihormati? Dalam kehidupan masa kini, kalau kita perhatikan banyak anak muda yang tidak menghormati orang tua. Alhasil banyak yang jatuh ke dalam dosa, banyak yang mengikuti pergaulan bebas, seks bebas, karena dia mengabaikan nasihat orang tuanya. Ketika orang tuanya menyampaikan nasihat, mereka bilang, lebay sih itu, ngapain pakai kayak gitu-gituan. Akhirnya terjerumus sendiri. Nah, saat ini kita belajar mengapa harus menghormati orang tua. Hal yang pertama kita pelajari adalah perintah Allah. Mari kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 12.
yang bunyinya, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah pesan yang disampaikan Tuhan sendiri, yaitu masuk di dalam 10 hukum Taurat. Lalu di bagian imamat juga, imamat 19 ayat 3. Di situ juga dikatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu kalau kita lihat lagi, masih ada di imamat juga, imamat 20 ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia tidak mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Luar biasa akibatnya kalau tidak menghormati orang tuanya. Lalu berikutnya, di dalam Amsal juga ada, Amsal 30 ayat 17. Kita buka sama-sama ya, Amsal 30 ayat 17. Di situ dikatakan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Di dalam kitab Amsal juga ini masih ada lagi tentang ayat menghormati orang tua. Amsal 20 ayat 20. Saya bacakan lagi. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Lalu di perjanjian baru juga ditekankan kembali oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di ayat pertama di situ dikatakan taatilah. Lalu berikutnya mengenai berkat yang akan kita dapatkan ketika kita menghormati orang tua. Lalu di bagian Kolose juga, Kolose 3 ayat 20, apa yang kita dapatkan kalau kita menghormati orang tua? Ada juga di situ. Kita lihat yang Kolose ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi indah di dalam Tuhan. Jadi di dalam hal ini Paulus juga mengatakan kepada kita, hendak mengatakan kepada kita bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Orang tua patut dihormati, apapun keadaan orang tua kita, apapun yang dialami orang tua kita, kita harus hormati. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan. Terlebih dahulu ketika kita menghormati orang tua, maka kita juga pasti menghormati Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 14b, Mem akan bacakan untuk kita. 2 Korintus 12 ayat 14b. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi dari kandungan sampai kita dewasa, orang tua yang menjadi bagian dalam hidup kita, orang tua yang membiayai hidup kita, yang mendidik kita. Makanya kita perlu menghormati orang tua kita. Yang sudah tidak mempunyai orang tua, orang yang selama ini berjasa untuk hidupmu, hormatilah itu. Atau boleh juga dikatakan bahwa menghormati orang tua di sini yang lebih tua dari kita. Keberadaan anak hampir seluruhnya bergantung kepada orang tua ya, tanpa terkecuali. Tetap ada di kendali orang tua. Jadi setiap orang tua apapun keadaannya harus dihormati, tidak pandang apakah dia sudah miskin atau misalnya anaknya sudah kaya atau anaknya lebih pintar daripada orang tuanya atau anaknya terpandang daripada orang tuanya. Orang tua tetap dihormati.
Ini hukum yang tetap berlaku bagi setiap kita sebagai anak-anak Kristen. Jika perintah harus menghormati orang tua, maka orang tua pun harus mengingat hal ini sebagai pesan penting bagi dirinya untuk mengetahui bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan yang harus dididik, harus dibina, harus diberi kasih sesuai dengan kasih Tuhan, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya orang tua membesarkan anak, mendidik anak, orang tua tidak boleh menuntut anak untuk membayar kembali. Dianggap bahwa ketika saya sudah mendidik anak saya berutang sama saya. Itu tidak. Maka jika hal tersebut dilakukan dengan segenap hati, tidak menganggap bahwa anak saya akan membayar kembali, maka dengan sendirinya tanpa dituntut, anak-anak kita dengan menunjukkan sikap respeknya kepada kita sendiri, bagaimana keadaan anak kita ke depannya. Nah, dari firman Tuhan ini, bahkan dari video yang kita lihat tadi, begitu sangat orang tua mengasihi anaknya. Dia rela melakukan apa saja untuk anaknya. Bahkan kalian di sekolah mungkin yang sering mengalami habis kuotanya, orang tua pasti berusaha mencari nafkah untuk kalian semua supaya kalian bisa ikut pelajaran. Apa yang disampaikan orang tua, dengarkan orang tuamu. Nah, apa yang dari firman Tuhan ini, apa yang kita dapatkan kalau kita tidak menghormati orang tua? Seperti yang kita dengarkan tadi dari kitab Imamat, dari kitab Amsal. Itu kalau kita perlihatkan, kalau kita lihat satu persatu, itu menunjukkan ke kita sendiri. Artinya kalau kita lihat seperti itu, hukumannya mati lah. Kalau kita lihat satu-satu ya, dari setiap kitab tadi, dari Imamat, Amsal yang kita setelah baca. Lalu apa janji Tuhan yang kita dapatkan kalau kita menghormati orang tua? Seperti yang ada di Amsal. Kalau Keluaran tadi, Keluaran 20 ayat 6, ada umur panjang yang akan Tuhan berikan kepada kita. Lalu apalagi ada bahagia yang diberikan Tuhan. Di dalam Kolose Tuhan mengatakan bahwa di situ hidup kita jadi indah. Jadi firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua jika kita menghormati orang tua. Sebagai anak, marilah kita menghormati orang tua, marilah kita berterima kasih kepada orang tua, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup di dalam kehangatan kasih Tuhan. Satu kalimat sebelum mengakhiri pada hari ini tentang firman Tuhan, yaitu penghormatan kepada orang tua adalah investasi, ya. Jadi ada investasinya untuk umur panjang dan kehidupan yang penuh dengan berkat. Mengulang lagi ya, penghormatan kepada orang tua adalah investasi untuk umur panjang dan kehidupan yang penuh berkat. Amin firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini boleh mengajarkan kepada kami tentang menghormati orang tua. Ajarlah kami untuk tetap menghormati orang tua kami Tuhan sebagai wakil Engkau di dalam dunia ini. Ajar kami untuk tetap mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kami. Berkati orang tua kami yang selalu mencari nafkah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepada Engkau. Dan kami terlalu percaya bahwa apa yang kami lakukan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk pihak yayasan dan kepala sekolah. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau kiranya selalu berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Hamba-Mu tetap berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati sekolah ini, dan kami percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk staf para guru juga, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Di dalam proses pembelajaran daring ini Tuhan, banyak hal, tantangan-tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu turut campur tangan, sehingga kami para guru semuanya bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Anak-anak didik kami juga tidak lupa kami doakan, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Engkau berkati studi mereka Tuhan, Engkau berkati pergaulan mereka Tuhan, sehingga mereka terjauh dari segala pergaulan yang sia-sia. Tetapi biarlah mereka selalu ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang benar-benar takut akan Tuhan, dan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu berani berkata tidak buat dosa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua mereka, keluarga mereka Tuhan. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.